Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Masjid Jami, yang kami hormati Bapak Kepala Desa dan Tua, kalau semangat, yang kami hormati Bapak Ketua Pengajian Al-Midu, Bapak Haji Surip Janwarto, Sarjana Sastra Master Manajemen, yang kami hormati Bapak Haji Pardin, dan yang sangat kami hormati dan kami banggakan Bapak Ustadz Orbit Rupawan, Sarjana Teknologi Hukum Islam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita telah dapat berkumpul di masjid yang sangat mulia ini dalam rangka pengajian yang kita laksanakan pada setiap bulannya. Salawat teriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua Pengajian Al-Midu, Bapak Haji Surip Janwarto, Sarjana Sastra Master Manajemen. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah tak hentinya kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta perkenannya jua pada siang hari yang penuh dengan kebarokan ini, kita masih diberi berbagai macam nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat Islam, dan juga nikmat iman tentunya. Salawat dan salam juga tak hentinya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kesempatan berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan rasa takzim dan rasa hormat. Yang pertama kepada Kepala Desa Pedamaran 2 ataupun juga jajarannya. Kemudian juga rasa takzim dan hormat juga kami sampaikan kepada pengurus Masjid Babul Khair. Pengurus Masjid Jami Kecamatan Pedamaran, Desa Pedamaran 2. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, para tokoh agama, alim ulama, telah hadir juga di tengah kita yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita hormati. Ustadz kita, penceramah kita yang hari ini lagi reuni balik kampung. Jadi yang terhormat Ustadz Orbit Rupawan, Sarjana Teologi Islam. Yang kami hormati juga Ustadz Ridwan beserta rombongannya. Yang kami hormati dan juga yang kami banggakan telah datang dari Palembang bersama-sama rombongan kami, Ayahanda Haji Pardin beserta Ibunda Haja Kartini beserta uwa-uwa, bibi-bibi, ayu-ayu yang dengan setianya dari dulu sampai sekarang selalu datang, tidak pernah absen. Kemudian juga yang kami hormati para tim dokumentasi yang mana sudah 3 bulan ke depan ini setiap acara ceramah itu selalu didokumentasikan dan di-upload atau dimasukkan ke dalam YouTube. Jadi kita semua kalau nak melihat
ceramah daripada Majelis Al-Mu'minun, tinggal buka YouTube dan ketik Al-Mu'minun Kabupaten Oki. Jadi di sana sudah banyak, tinggal kita pilih berbagai macam penceramahnya dan juga dari daerah mana yang sudah dilaksanakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para tamu undangan dan juga jamaah Al-Mu'minun Kecamatan Pedamaran, Kecamatan Tanjung Lubuk hadir juga, dan juga Kecamatan Teluk Belang yang sempat juga hadir, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menginjak pada acara inti, seperti biasa, izinkanlah saya memberikan informasi atau pengumuman sehubungan dengan acara pengajian kita 2 bulan mendatang atau 2 bulan ke depan. Yang pertama, pada tanggal 15 Desember nanti, yang seharusnya Cinta Marga, itu sepertinya untuk sementara waktu ini akan dirola menjadi Desa Ulang Ketapang. Ya. Nah, lagi tinggal kita diskusikan kelanjutannya. Yang penting jadi patokan kita, jadi standar kita adalah Ulang Ketapang tanggal 15 Desember 2023. Insya Allah nanti akan ada tim dari TVRI dan kita akan masuk TV lagi ya. Insya Allah, kalau tidak meleset, mudah-mudahan baik, tidak meleset. Jadi ada tim dari TVRI tetap dilaksanakan insya Allah di Ulang Ketapang. Kemudian pada tanggal 24 pada tanggal 24 November itu akan diadakan di Desa Ulang Balam, Kecamatan Tanjung Lubuk. Ya. Kemudian setelah Desember itu kita masih ada 3 kali lagi pertemuan, yaitu tanggal 5 Januari, 26 Januari, dan juga 9 Februari. Yang penting, yang paling utama adalah kita selesaikan sampai bulan Desember. Yaitu terakhir tanggal Desember itu adalah tanggal 15 Desember 2023. Ya. Bapak-bapak ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mungkin ini saja hal-hal penting terkait dengan jadwal daripada pengajian Al-Mu'minun untuk 2 bulan ke depan. Ini saja sementara waktu dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala hilaf dan kekeliruan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pengajian Al-Mu'minun, Bapak Surip Januarto. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah, pergi haji ke kota Mekah. Jangan lupa membeli kurma. Acara berikutnya tausiah untuk menambah ilmu kita. Baiklah, kita sambut dengan gembira Bapak Ustadz kita, Bapak Ordi Rupawan, Sarjana Hukum Islam. Kepada Bapak Ustadz Ordi Rupawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat kami berangkat menuntut ilmu ke pesantren dulu. Gede itu lebih pesan. Cuma kapan dulu Ustaz lagi ibarat ceramah, jangan panjang-panjang. Nah, apa dia kita jadi ceramah panjang-panjang? Tadi dengarkan orang lagi. Dikata orang lagi itu. Maka berpantun ke dalam. Berbualah kacang panjang di pojok garang. Ibarat ceramah jangan yang panjang kapan panjang tak dengarkan ulang.
Jadi mohon maaf kalau seandainya dalam penyampaian saya nanti, karena sesuai dengan keadaan waktu kita, waktu asar jam 3, hampir mendekati jam 3 sudah masuk waktu asar, ada beberapa hal yang kami pendekkan, semoga itu tidak mengurangi makna dan kandungan serta manfaat dari apa yang kami sampaikan. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, sahabat muhtaram yang sama-sama kita ta'zimi, kita muliakan ketua kita, tokoh kita, panutan kita dari pembina serta penasehat dari Majelis Ta'lim Al-Mu'aidin, Kiai Haji Fardil. Kita doakan beliau agar sekiranya senantiasa melimpahkan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umur beliau, dipenuhi dengan keberkahan hidup beliau, sehingga dapat terus menemani kita, merawat kita membesarkan Majelis Ta'lim Al-Mu'aidin. Aku ini baru dapat cerita baru nih lah, beliau tadi sampaikan dari 2018 aku belok Majelis Ta'lim Al-Mu'aidin ini, baru tadi beliau ceritakan bagian di antaranya niat membesarkan Majelis Ta'lim Al-Mu'aidin ini, meneruskan amalan dari almarhum Kiai Matnur. Kenapa? Karena di zaman beliau dulu memang majelis taklim itu keliling dari dusun ke dusun, dari kampung ke kampung. Begini, jadi di Seribu hari itu bergantian datangi dusun-dusun yang ada di lingkungan, dulu nyebutnya mungkin di Kedamar, ada Teluk Gelang dan lain sebagainya. Moga-moga majelis taklim Al-Mu'aidin ini yang melingkupi Kecamatan Teluk Gelang, Kecamatan Tanjung Lubuk dan Kecamatan Kedamaran akan meneruskan ilmu bermanfaat dan amal jariah dari almarhum Kiai Matnur. Dan pahala ini ngalir ke beliau, orang-orang yang berjasa sehingga agama Islam besar di kampung kita, di kampung Kedamaran ini. Amin. Karena bercerita tentang Kiai Matnur ini, karena orang Penamarannya ada kenal dengan dia. Orang Penamaran kapan merantau keluar dari Penamaran, minta doa dulu, minta banyu dulu dengan beliau ke Seribu. Betul? Di Palembang itu kapan ditanya orang, ya kalau di bawah tahun 60 ya, kalau sekarang mungkin lewat masanya. Di bawah tahun 60 kapan berangkat ke Palembang pasti ada amalan yang dibuat oleh beliau almarhum. Makanya nama beliau itu besar untuk kalangan kita orang Penamaran. Moga-moga ini bagian dari ilmu yang bermanfaat, moga-moga ini menjadi amal jariah dari beliau dan anak keturunannya, wujudkan lagi majelis taklim ini. Amin. Amin Allahumma amin. Juga yang sama-sama kita ta'zimi, kita muliakan Ketua dari Majelis Ta'lim Al-Mu'aidin, Kiai Haji Surip Lanwarta, Sarjana Sastra Magister Manajemen. Beliau ketua dari Majelis Ta'lim ini, anak dari Haji Fardil. Kita doakan beliau agar disehatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terus dapat berbagi manfaat untuk kita yang ada di kampung ini. Kita doakan beliau ini ada rencana naik alam. Ini bukan kampanye, cuma ngajak kamu jadikan uang baik untuk memimpin kampung kita. Kita doakan cita-cita beliau, harapan beliau diijabah oleh Allah sehingga dapat kembali menjabat menjadi anggota dewan tingkat provinsi. Amin. Amin Allahumma amin. Juga yang sama-sama kita ta'zimi muliakan para pemuka adat, pemuka masyarakat, pimpinan yang ada di Kedamaran. Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, wabil khusus, pengurus dan para mu'tamirin, orang-orang yang memakmurkan Masjid Jami Kedamaran 2 ini, yang telah menerima kita, Majelis Ta'lim Al-Mu'aidin, untuk bersama-sama berbagi ilmu pengetahuan. Dan juga yang sangat kami cintai, kami banggakan, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Mu'aidin dari Kecamatan Kedamaran, Kecamatan Teluk Gelang, dan juga Kecamatan Tanjung Lubuk yang tetap terus hadir. Apapun halangannya, apapun hambatannya, kapan datang waktu majelis taklim tetap datang. Alhamdulillah. Semoga apapun yang kita keluarkan demi makmurnya majelis taklim ini, keringat yang kita kucurkan, tenaga yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan, semua dicatat sebagai amal baik, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dibalas kebaikan di dunia,
dan lebih-lebih dalam wujud surga di akhirat kami. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang tidak dapat kami sebut satu persatu nama, namun semoga tidak mengurangi penghormatan dan salam ta'zim dari kami. Izinkan saya di dalam kesempatan yang berbahagia ini, tanggal hari ini bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Tsani. Kalau di tradisi Palembang, sampai akhir bulan Rabiul Tsani, Rabiul Akhir, itu masih ada penyelenggaraan maulid. Jadi ada namanya Maulid Arba'in, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Rabiul Tsani, 40 hari, 40 malam. Ada kegiatan maulid bergilir, bergantian. Setelah habis tanggal 10, dilanjutkan Maulid Isyrin namun. 20 hari di tanggal Rabiul Tsani, dari tanggal 10 sampai tanggal 30 Rabiul Tsani. Insya Allah di pesantren kami, Rabu malam Kamis kali ya, tanggal 8 penyelenggaraan Maulid Isyrin. Diakhiri kalau yang di Palembang hadir di pesantren kami di Tidore. Bapak Ibu, bagian dari hikmah kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW agar tumbuh cinta kita kepada Rasulullah, agar cinta kita tumbuh dan diakui oleh beliau, dan kita berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Maka izinkan saya di dalam kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan salah satu petunjuk hidup yang beliau berikan kepada kita agar kita mendapatkan keselamatan di dunia sampai nanti di negeri akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu kurbatan min yaumil akhir. Pertama, barang siapa yang meringankan, menolong satu urusan orang mukmin dalam urusan apapun, menolong satu urusan orang mukmin sehingga orang mukmin tadi merasa terbantu, merasa tertolong, apa ganjarannya? Naffasallahu min kurabi yaumil qiyamah. Akan Allah ringankan, Allah akan beri keringanan bagi orang yang menolong ini di antara kesulitan yang akan dia hadapi saat nanti dibangkitkan di hari kiamat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, man yassara mu'siran, barang siapa yang meringankan, memudahkan urusan orang kepada dirinya, yassarallahu yaumal dunya wal akhirah, maka orang yang mempermudah urusan yang lain dengan dirinya, Allah akan mudahkan urusannya di dunia, lebih-lebih di akhirat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, man satara musliman, orang yang menutup aib saudaranya sesama muslim, satara aibahu yaum dunya wal akhirah, maka Allah akan tutup aib orang itu di dunia dan juga di akhirat. Kemudian lanjutan hadis mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka na abdu fi auni akhi, sesungguhnya Allah pasti akan menolong seorang hamba selama hamba itu galak nolong saudaranya. Hadis ini panjang Bapak Ibu, tapi aku potong dulu di bagian itu. Penggalan yang pertama menceritakan bahwa sebenarnya kebaikan, buat baik yang kita jalankan untuk orang lain, nolong, mudahkan urusan uang, nutupi keburukan uang, tidak galak, ngungkap aib uang. Buah dari perbuatan baik itu bukan untuk uang itu sebenarnya, tapi lebih balik kepada kita dewek, balik ke diri kita tulah seorang. Kalau kita galak berbuat baik dengan orang lain, kebaikan itu akan dibalas Allah berupa kebaikan untuk kita yang mengerjakan perbuatan baik itu. Jadi kapan kamu merasa sulit, coba nengok di kaca besar-besar, jangan-jangan diri kau galak mempersulit orang lah. Kalau kita merasa dah kate orang galak nolong kita, dah kate orang galak nolong urusan kita, coba nengok sebelum ini, jangan-jangan kita memang tak galak nolong orang lain. Disinilah adilnya Allah, ibu-ibu, ya, sebelum nyalahkan orang lain, jingok diri kita dulu. Jangan nyalahkan Tuhan,
Kalau doa belum dikabulkan, jangan-jangan kita belum sempurna, bedo. Aku sering ngatakan, ibu, mak mana doa nak dikabulkan? Kapan berdoa? Setengah hati. Ya, kira-kira mana aku berdoa pada itu? Ya Allah, aku betulnya. Cuma nak kau berdoa, tak kau berdoa. Cara orang penamaran, anak tak dia tidak berdoa. Kira-kira dikabulkan tak doa itu? Begitu amal banyak orang lain yang lebih bingung, engkau lebih bingung. Ini kadang-kadang lebih dari situ berdoanya. Bukan diri yang berdoa, ngaminkan doa ustaz. Ustaz lah tua, suara pasti terdengar atau tidak. Lalu beliau. Dari pertama, amin. 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 Latih yang di bawah, latih itu yang. Dalam hati Allah kelama Ustaz Iko, perlu lapar. Pepatah orang menamakan bagi, pecah lantas di ceramah, orang talang tengah ribut. Pergi. Orang talang tengah ribut, tak lagi usut mendengarkan ceramah, aku kan mengisi perut lah, repot. Jadi janganlah mau gini, apalagi misalnya ceramah orang sedekah 8-12. Jam 12 di belum makan, tak tahu belum amaran ni kali, nanti penamaran ni jam 1 baru makan. Aku pernah cekacip, diundang di toko rati. Jam 12, baru makan. Jam 1 baru saya makan, lalu tak pernah dimakan. Kapan dari sekali lagi diundang penamaran, mau ibat, mau bekal, mau roti daripada kepuluran, tak tahu disiko ya adatnya. Tapi kalau di Palembang, lewat dari jam 12, dikurung dimakan orang penjara lewat dari jam 12. Kenapa? Karena ya mohon maaf, telinga dengan perut takor. Nah itu pepatah orang menamaran. Tahu saja mengakarkan orang banyak, jadi sebatang lebih takor. Telinga masih nak dengar, perutlah mencari nak makan. Ini bapak, maka bagaimana mungkin doa dikabulkan ketika kita mengaminkan doa sambil ngatain imam? Allah kepecah makan ya Ustaz ini. Gancang lah pula Ustaz. Kali ini nasi itu nak mati Ustaz itu. Kapan kau jumpa banyak apa? Nak mati Ustaz itu. Allah kepanjangnya. Ustaz masih sehat semua. Jadi yang besar model aku ini jatuhkanlah mati. Lemak belum saya mati. Sebelum mati nak gila Ustaz. Belum mati gila dulu. Mensalah ceramah didoakan orang gila orang mati. Nah, maka itu bapak. Mohon maaf, Ustaz berdoa panjang-panjang tadi. Sementara hati kita nolak, hati kita ngatai. Kira-kira Tuhan tahu tak apa yang kita omongkan di dalam hati kita? Bagaimana mungkin doa akan dijawab oleh Allah, sementara mulut dan hati kita tidak sama. Maka mari sempurnakan cara berdoa sebelum menuntut Tuhan mengabulkan doa. Sering aku mengatakan, kita orang Islam ini berdoanya nih, kau ini cerita boleh lagi. Orang Islam itu berdoanya apa nada, namanya nada, dengan nampak. Ya Allah, kabulkanlah, puji Tuhan kelagi Islammu. Tapi tak menggunakan baik. Kalau orang Cina, bapak, bukan nada, dia, ibadahnya berdoa, nampak. Rasa-rasa kurang panjang ditambah kayu. Nampak, maka berpikir orang Cina tidak akan nampak. Kalau kita nampak, kalau mencari ikan nangkul, ya, kita model nangkul, ikan gila, ikan mambuk yang masuk baru diangkat. Kalau orang Cina tidak, bukan nangkul, galo, ya, nodong, merampok, begal, galak, kapan masuk jalo masuk pula. Belum lagi kita berdoa, buka tangan. Apa artinya minta besar? Ya Allah, jual aku sekarung duit. Puji Tuhan, rezeki kamu kan sekarung, sesuatu asoy. Nampak, lihat tengah-tengah, tak dapat, lulus. Kalau kamu minta Maiko, dirinya kecil, tak dapat. Maka berdoa itu Maiko, Nabi rapatkan. Apa artinya dapat dirapatkan jalo kerat? Orang penamaran tahu jalo kerat. Kapan ditebar, ikan besar kena, ikan kecil lagi. Nah kapan kita berdoa model ini, dapat sekarang di kena,
Dapat si Sanke, tamus. Mesti dapat. Bukan bercanya main-main deh ya, tapi sesungguhnya tata cara berdoa Nabi itu kalau berdoa lebih sering dengan angkat tangan. Tegak ada angin mainnya. Tapi kapan beliau ngangkat tangan, idar ngangkat tangan, beliau pertemukan kedua belah telapak tangan. Jalo kerat tadi, agar dapat jalo. Kita belum cerita tentang isi doa ini. Tata cara berdoa, bagaimana memenuhi hak Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah yang bersumpah, kamu minta dengan aku kabulkan. Kewajiban kita berdoa, urusan mengabulkan urusan Allah. Padahal Allah berjanji kalau kamu minta pasti dikabulkan. Makanya kalau ada yang doanya belum dikabulkan, jangan nyalahkan Tuhan. Berkaca dulu, jangan-jangan kita belum sempurna berdoa. Nah, balik ke cerita hadis tadi, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian, kalau memang kita pengen urusan kita mudah di dunia, lebih-lebih di akhirat kagak enteng urusan kita di akhirat, jangan mempersulit orang dengan kita di dunia. Mana yang pacak direnangkan, direnangkan. Mana yang kecil, dihilangkan. Bukan kadang-kadang terbalik. Yang kecil dibesarkan, yang tak nare diadekan. Biar orang tergantung dengan ini. Hati-hati. Kita yang galak mempersulit orang lain, jangan salahkan kalau Tuhan kaji mempersulit diri kita sendiri. Bisa dipahami? Ibu-ibu? Kalau pengen ditolong oleh manusia, ditolong oleh Nabi, ditolong oleh para malaikat di padang mahsyar, maka senantiasa masih hidup di dunia ini, rengan tangan, rengan tulang, mana yang pacak dibantu, bantu. Tak pacak bantu, jangan menghambat. Kita ini kadang-kadang nolong mula tak ada, ngatain. Nah, ini penyakitnya orang Indonesia. Karena dia tak milih di barisan itu, orang berangkat ke masjid sama-sama. Kalau tak nak berangkat ke masjid, mulut iko digerakkan beres. Ngapa? Tidak bertakon yang ibu-ibu majelis taklim ilmu itu. Jauh-jauh yang kanari majelis kanari meninggalkan lagi, tak bermasak segala macam. Ngurusi majelis taklim baik, mana dengan lakimu? Ada tak yang ngomong ini? Tak ada. Di Indonesia, di Jakarta sana, ada ibu-ibu besar mengatakan nggak kata manfaatnya majelis taklim ibu-ibu. Ada kan? Nah disebut nama, jangan, jadi kena marah. Ada orang yang digerak. Terus, mengapa beliau mengatakan majelis taklim ibu-ibu tidak bermanfaat? Karena beliau tidak pernah melok majelis taklim. Aku nanya jujur dengan kamu, kamu ngulang lagi, kapan ada undangan dari Haji Fatul datang, biar jauh datang. Karena merasa ada manfaat. Kalau tidak ada manfaat, ya kena ada ulang. Betul? Maka saya yakin kita semua berharap dengan kehadiran ibu-ibu dimanapun, semua dihitung pahala, dicatat pahala. Ingat di dalam hadis yang lain dikatakan, kalau kita datang ke rumah Allah, dalam rangka mengkaji, mempelajari kitab Allah, mempelajari kata-kata Rasulullah, setiap langkah kita ini nilainya ibadah. Satu langkah, satu pahala kita dapat, satu langkah, satu dosa jujur dari pundak kita. Selama kita tinggal di dalam masjid ini, kita dalam lingkupan payonan, tekupan sayap malaikat, dilingkupi rahmat dan sakinah kedamaian yang diturunkan Allah di dalam hati orang-orang yang sedang mempelajari agama Allah. Sampai dia balik ke rumah, hitungannya pahala lalu. Ada yang dari Bandung itu? Paling jauh dari mana? Dari mana? Dari mana? Kalau berjalan kaki dari sana ke situ, berapa hari sampai? Belum pernah. Maksud aku menambah banyak pahala, ya berangkat naik mobil balik berjalan kaki. Karena hitungnya. Hitung dari siapa yang tidak jangan terlalu dimaknai model itu. Kali bulan depan lagi tak ada yang Ustaz sore kamu gara-gara Ustaz ordi ceramah lagi patah mata kaki dan balik jangan. Ya, tergantung dengan kontribusi. Misal contoh, sudah kami sumbangan untuk mayari mobil, untuk beli bensin, ada walau lainnya.
ada galau balasannya. Tergantung dengan seberapa besar yang kita keluarkan untuk menghadiri majelis taklim ini. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini yang harus kita turunkan, kita ajarkan kepada anak cucu kita. Jangan takut-takut berbuat baik. Kenapa? Karena buat baik itu bukan untuk orang lain. Sebenarnya untuk diri kita tuh balik ke kita tuh. Kemudian yang kedua, lanjutan hadis. Man yaltamisu bihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Itu aku yakin kamu datang ke sini hanya untuk menggali, dapatkan ilmu pengetahuan dalam bidang agama. Moga-moga saya katakan tadi dihitung pahala dan semakin mudah urusan kita untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ujung hadis dikatakan, barang siapa man syari'ati amalihi, orang yang ingin berbuat baik, bersegera mengerjakan perbuatan baik, maka Allah akan percepat naik derajatnya di dunia dan di akhirat. Waman batia amaluh, barang siapa yang lambat dalam amal perbuatannya, lam yasfa nasabuhu, sesungguhnya orang yang lambat beramal baik, lambat pula naik derajat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian, saya yakin Haji Pardon sukses ini tidak mungkin karena beliau seorang. Pasti ada doa orang tuanya, doa umatnya, doa bapaknya, doa nenek moyangnya yang mendoakan agar anak cucunya jadi orang hebat, jadi orang baik. Tapi tidak cukup dengan doa nenek moyang, kita tahu kerja beliau dari sejak muda lah saudara ya. Berdagang sampai merantau ke Lembang dan lain sebagainya. Beliau berhasil, maka diturunkan kepada anak keturunan beliau, Haji Zaid, agar jadi orang sukses pula. Dan ketahuilah, sesungguhnya hubungan kita dengan orang pucuk tidak mungkin lepas. Contohlah, pecah aku ini sering nasihat oleh Kiai, kamu menjadi orang, tidak mungkin karena kamu seorang. Pasti ada doa nenek moyang kamu dipucuk. Makanya kali diselisih, bapak-bapak, ibu-ibu, aku ini malir cerita, mencari usul, kata orang penamaran, bukan asli penamaran. Dari belah bapak dari penamaran. Kalau Oma rantawalai, sebelah kulit. Dari sebelah Oma, dari sebelah bapak kami gede jantan Rozali tukang sunat, sedangkan gede betina kami Amedah binti Hujab. Ya, kalau dengan penamaran satu di Tokorat, gede koneng bapaknya Andi atau tukang hibur itu nah. Tapi bukan dengan Mang Betio, maksudnya kan Mang Betio dengan dibuntanya bini dari Mang Betio itu anak adik gede lagi. Itu cerita betul ini. Jadi memang penamaran sepetaknya lagi sebelah kilo. Jadi memang karena rumah gede lagi jual, jadi adik-beradik bapak lagi terjual, lagi Garuda, lagi Pak Ulu segala macam, jarang balik ke sini kau. Cuman kapan kumpul sama-sama orang penamaran, pasak, ingat lagi besok penamaran. Karena kapan orang penamaran, kena dulu lah. Berkumpul dengan orang lain, masih ngomong penamaran dulu. Makanya masih lekat bahasa penamaran. Di rumah bapak itu bahasa penamaran. Ibu-ibu, jadi mohon maaf kalau seandainya aku ini percaya ngomong penamaran dulu. Karena ngomong bahasa pemerintah udah baca. Bahasa penamaran dulu bacain. Nah, balik ke cerita tadi, ibu-ibu, mungkin yang di Masjid Jamu, sekitar 3 bulan, 4 bulan yang lalu aku pernah ngajak rombongan dosen Luhur dan Patah cerita tentang musang sekampung. Bahwa hakikatnya pendamaran ini punya yang orang hebat. Musang sekampung itu bukan rombongan habaib yang sengaja diutus oleh Sunan Giri untuk Islamkan Sumatera Selatan. Ya, jadi murid Sunan Giri yang mengislamkan Arya Damar itu Sunan Giri. Tapi yang mengajarkan Islam setelah Sunan Giri berangkat ke Jawa, muridnya inilah yang tinggal di Palembang. Setelah Islam Arya Damar yang bakal jadi bapak tiri Raden Patah yang menegakkan kerajaan Demak Bintoro, kerajaan Mataram Islam pertama,
itu yang orang Palembang yang berguru dengan nenek kita urusan sekampung yang dikuburkan di lautan. Ya Bapak Ibu, kan selama ini orang meranjat ngomong, orang penamaran ini kan orang meranjat yang berdamar. Sesat di hutan, lagi kita balik menjalankan kampung, nah itu juga. Jadi selalu dikatakan kita ini anak di bawah orang meranjat. Itu versi pertama. Tapi versi kedua sebenarnya, mohon maaf, aku tidak tahu, ini perlu dikaji lagi. Di mana sisa Batang Damar di Penamaran ini? Masih ada tidak? Dulu kok ada tidak Batang Damar di Penamaran ini? Ada? Nian, siapa yang pernah dengar Batang Damar? Artinya tesis yang mengatakan damar tempat orang berdamar meranjat di Siko ini masih bisa diperdebatkan, Pak. Justru tesis yang kedua, sebenarnya Aryo Damar berguru ke tempat gurunya Usang sekampung. Dulu ada kerajaan Hindu di danau sana, Pak. Namanya kerajaan Muaro Danau. Makanya tidak ini aliran apa suku Penesak. Suku Penesak itu dari Muaro Danau, tapi Hindu. Maka Usang sekampung inilah terjadi tengah-tengah agar jangan sampai Hindu balik lagi mempengaruhi Palembang, mempengaruhi Sumatera Selatan. Maka dia tegak di tengah-tengah itu. Nah, karena dia berguru bolak-balik dari jadi lo malah kilo di perahu terus mendang ini mendesepet pacar sejam dari Palembang ke Siko menurut dekat kalau semua sampai. Nah, karena jauh perjalanan tidak mungkin tinggal di Pak, maka nyari talang tempat talang di mana Aryo Damar tetap, itulah yang disebut pedamaran. Baru tahu cerita. Maka bagi tadi kita harus mesakkan, bukan berarti kita berpinta selama orang penamaran salah, berpinta dengan Usang sekampung. Harusnya kita datang ke sana maca Yasin, berdoa, karena nenek moyang kita ternyata orang hebat. Nah, pokoknya cerita penamaran, rasa balik ke kampung seorang berarti. Ibu, bapak-bapak, maka hubungannya dengan aku tadi, karena di antara nenek moyang kita orang hebat, orang berkan agama, maka wajar kalau dari di antara anak keturunannya ada yang jadi kiai, jadi penceramah dan lain sebagainya. Cuman tetap dapat saya bilangkan hebatnya kiai Sri Bino tadi, karena tua kita yang di sana. Yang mesakkan kiai penamarannya ada kiai ini, karena almarhum kiai Sri Bino ini kan pakai moki. Dulu Sultan Abu Bakar ada dua kan kiai orang komunis. Siko di Sri Bino, Siko di Kayagung. Kalau di Kayagung dia tahu Kiai Abu Bakar. Ini lah banyak lupa dengan sejarah. Makanya orang penamaran tidak tahu dengan dirinya karena sejarahnya tak tahu. Maka ibu belajar sejarah niatnya agar bangkit cinta. Sama kita mempelajari sejarah Nabi Muhammad agar tumbuh cinta kita kepada harusnya kita juga mempelajari sejarah kebenaran. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, hubungannya dengan keturunan tidak cukup dengan keturunan, tapi balik ke kami juga galak tidak ngembangkan baik tadi. Ya, silsilah baik tadi. Maulana Rajo mendiri kota pacak mengembangkan diri. Tanya dia apa-apa. Ya, meskipun kita anak orang jahat, tapi kalau kita niat jadi orang baik, moga-moga dibayarkan tuh. Wah, maka dua-duanya pasti singkir. Karena ada silsilah orang hebat, orang baik, maka kita dihebatkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu, bapak hubungannya dengan hadis tadi, kalau Anda niat nak berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Contoh ya, kita lagi berjalan, tahu-tahu ada orang minta, pengemis. Kadang-kadang muncul di dalam hati kita, tidak. Ya, kadang-kadang muncul perdebatan di dalam hati, nak dihidupkan apa tidak. Kita tinggalkan, kita lewat tahu. Sampai di rumah nyesal, kenapa tak dihidupkan tadi ya? Kita lihat, tidak betul lagi dengan orang. Ya, ibu ya. Jadi kalau memang ada lintasan hati, berusaha ingin berbuat baik, segera tunaikan, segera kerjakan. Maka karena itu firasat dari Allah menggerakkan kita untuk berbuat baik, agar jangannya nyesal. Dalam urusan sedekah, sesekali
kapan pelintasan dengan orang masih nangis dulu. Tapi setiap hari dia datang ke rumah kita lain dulu. Karena inilah kapan di Palembang itu ada orang datang kita dulu, isuk datang lagi dia. Dia nak kita dulu, isuk orang lain datang, tapi dia ini nggak tahu di situ angin dia. Tiap hari dia datang lagi. Jadi kalau di tempat-tempat tertentu ada modus operandi namanya Pak, tata cara orang-orang untuk nyari duit, tahan minta-minta, padahal resto dia lebih banyak dari ini. Yuk, jangan minta-minta, tapi rumahnya lebih besar, lebih gedung dari penyedia. Ada. Di Madura itu ada kampung pengemis. Gawainya setahun sekali. Kapan masuk bulan puasa merantau ke Jakarta. Kapan lebaran puasa balik, mau dia pulang kita. Jadi kita harus setahun sekali. 2 tahunan. Minta sedekah. Selama bulan puasa minta sedekah di Jakarta. Tapi kapan habis lebaran Idul Fitri, balik ke malam mana, habiskan duit. Rumahnya gedong. Rumahnya hebat-hebat, rumahnya bagus-bagus. Nah, kita jangan modelnya itu dulu ya. Jadi jangan modelnya itu. Tapi, kalau ada lintasan nanti apa lagi? Kalau memang tetangga kita lihat, kita tahu benar isi kelepeng. Itu. Jadi jangan lagi minta, itu lebih layak. Jangan menggunakan nada baru kita lihat. Boleh minta orang minta, tapi minta orang yang butuh sebelum dia minta itu jauh lebih baik. Misal contoh, boleh kita nyata infak itu harus kepada kaum kerabat, tetangga yang lebih dekat, karena kita tahu benar dia butuhnya atau tidak. Dia merugikan atau memang betul-betul orang yang tidak mampu. Makanya aku sering ceramah ya, kalau ada tetangga, kapan pagi kamu lewat di depan rumah dia, sambil bersatu dengan kemana, tidak usah ditanya, lagi senang itu. Kenapa? Karena dia punya. Coba kapan kamu lewat di depan rumah dia, memang ngolah minta betiang, tidak usah bertanya, balik ke rumah, ambilkan beras 10, masukkan dia 50.000 di amplop, yuk, tanda cinta, moga-moga senang, diterima dalam hati ya Allah, abuang yang baik, dan itulah sedekah yang paling baik. Karena kita sedekah tidak mempermalukan orang lain. Banyak di antara kita butuh, tapi kita menjaga marwah diri kita, tidak galak minta. Karena Nabi memang tangan di atas lebih mulia daripada tangan. Tapi kapan dulu diterima, tidak mungkin ditolak. Betul? Nah itu maksud aku begini. Aduh, kapan Nabi dulu? Galak ya. Apalagi yang bagian terbangan dari apa Nabi tadi? Terima kasih atas sawerannya, tambah lagi setelah dia saweran pagi sore tadi, tambah kuat tambahan. Nah, jadi ajaknya galau-galau ya. Ibu, mohon maaf, itu bagian di antara syiar agama ya. Kalau kita tambah-tambahan, janganlah nak direpotkan bid'ah lah, jangan dalilnya, mana salawat segala macam. Ibu, mari kita perbanyak salawat. Salawat hubungan kita kepada Allah. Salawat mendekatkan kita kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan lidawami mulkillahi. Apapun kebutuhan kita, jawabannya dari salawat Nabi Muhammad. Dan bukan cuma di dalam salawat, dalam kata-katanya betul untuk kita. Ibu butuh duit, butuh harta, jawabannya ada di salawat. Nama salawatnya salawat polis. Natangkan duit, kita punya batang duit, kita punya pabrik duit, tidak akan pernah buntu selama-lamanya. Datang ke Palembang, ke pesantren kan, bawa ayam hitam seko, beras kuning seko, beras kuning seko. Ibu, mana ada penyakit yang langidar, nyari obat tak bertemu. Datang ke dokter tak sembuh-sembuh, minum obat, minum pil, besontek tak sembuh-sembuh. Ternyata jangan-jangan doanya, salawatnya ada di dalam salawat Tibbul Qulub. Mana doanya?
سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وبيائها وعلى آله. Ya Allah, limpahkan keselamatan untuk Nabi Muhammad yang menjadi obat bagi seluruh kehidupan kami. Jadi obat hati, jadi obat badan, jadi sinar mata batin kami. Ibu, kalau kita minta kepada Allah melalui salawat timpil qulub, dan ada penyakit yang tak sembuh. Kecuali ajal. Ibu, kalau memang bismillah nak mati, kita baca. Tak baca anak dulu. Tapi kalau selain ajal, ternyata salawat kunci kesembuhan. Sebelum datang berusaha ikhtiar kepada manusia, kepada makhluk, mintalah dulu kepada Allah melalui salawat timpil qulub. Tak naruh penyakit yang tak sembuh. Ya, bini kerakati, anak nakal, ada salawatnya untuk melunakkan hati itu. Biar omongan laki didengar, biar omongan kita sebagai umat didengar oleh anak. Salawat Fatih namanya. Bapak-bapak nak nambah perahu. Oh, ibu dah setuju lah itu. Tadi, ibu dah setuju lah. Biar perahu tak kena. Istilah orang nama macam nangkap masalah itu. Ya. Jadi salawat Fatih ini diajarkan langsung oleh guru kami kepada kami, diajarkan untuk membuka hati. Jadi kalau memang ibu atau bapak yang sedang diuji anak nakal, ya, tak dengar omongan kita, tak dengar ketua atau kata tua, selama dia tidak dirusak oleh narkoba, kalau dia lah pemakan di narkoba, tak cukup dengan salawat ini. Tapi kalau cuma nakal-nakal budak, nakal-nakal bujang gadis, meranjak bujang gadis, nakal manusia, dengan salawat Fatih bisa takluk terbuka. Maka hati keras, kepala keras dibukakan, dilemah lembutkan oleh Allah, sehingga kata-kata kita masuk ke hati dia. Salawat Fatih. Nah, aku dah baca mengijazahkan salawat Qulus sama salawat salawat Qulus, karena tidak mendapatkan sanad langsung dari guru kami. Kita cuma tahu dah. Tapi kalau salawat Fatih, ibu, ada yang berbaul dalam belajar, susah nangkap pelajaran, lambat ngaji Quran. Anak cucu kita lambat belajar agama ataupun ilmu umum, bacakan salawat Fatih ini, semoga Allah buka pikirannya, Allah luaskan hatinya sehingga mudah nangkap ilmu pengetahuan. Bunyi salawatnya, ibu, saya baca satu kali, ibu melongi aku sekali. Ya, setelah dibaca kami firmankan, saya ijazahkan salawat ini kepada ibu-ibu, ibu ngomong saya terima, atau bahasa Arabnya qabul itu. Ya, saya bacakan dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabak nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sebagaimana salawat ini diijazahkan kepada kami, maka saya mengijazahkan salawat Fatih ini kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Semoga salawat ini bermanfaat untuk membuka hati kita, membuka hati yang kita maksud agar bisa menerima omongan kita. Tapi niatnya untuk kebaikan, bapak ibu-ibu ya. Jadi bapak-bapak, kalau nak nambah perahu tadi,
Salawat ini dibacakan Idar yang rumah lagi tidur. Dia lagi tidur, embuskan 3 kali di cuma nak dipastikan dia lagi tidurnya apa belum. Tadi baru nak ngembus, apa ini orang? Dan sarannya kalau itu tadi satu ilmu tak pada makan, itu ibu-ibunya ada di sini. Memang ya. Jadi kalau ada anak kita, ingat ya, selama dalam catatan belum dirusak oleh narkoba. Kalau dirusak oleh narkoba, antarkan ke panti rehabilitasi. Dia ada pengobatan, bukan cuma jambi, bukan cuma doa, tapi ada obat inian kan, untuk mengobati narkoba itu. Nah, tapi kalau cuma nakal majal, waktu dia tidur, sudah kamu salat sunat, salat hajat, hembuskan salawat ini 3 kali dia dengar, ya Allah, bukalah hati anak aku. Lunakkanlah hati jangan keras agar bisa merombong anak. Dan biar mustajab doa ini, saran saya, habis sholat wajib, kalau pakai dibaca 7 kali, 5 kali, 7 kali, syukur-syukur bisa 21 kali. Setiap habis sholat wajib. Setelah wirid yang biasa kita baca, ya sudah berdoa atau sebelum berdoa, bacalah salawat ini 3 kali. Jadi ketika kita butuhkan, dia bisa menjadi semakin. Bahkan kalau di kami, Bapak Ibu, karena pengurus di pesantren pagi, Pak sore, perlu dipegang ini agar mudah cepat betah, mantap di pesantren, agar beliau cepat kerasan tinggal di pesantren. Ini bacaannya, jangan bacakan minum, tidak mantap, bisa menerima pelajaran. Kalau zaman kami di pesantren, jangankan manusia, benda mati lagi bisa dibuka dengan salawat pagi. Kalau kami dulu, ada kawan dapat kiriman uang krim, tidak ada apa lagi. Jadi kapan dapat kue, makan di dalam lemari, wah, saking penyetannya dalam lemari. Dia berangkat ke masjid, lemari dikunci, kita bacakan salawat pagi, terbuka Pak. Gembok itu lagi pacak dibuka. Nah, itu jangan dia dengan ya, ini Bapak jemaah sekalian. Maka bukan hanya menunjukkan cinta kepada Nabi, salawat yang kita baca ternyata menjadi wasilah dikabulkan hajat kita. Amin. Allahumma amin. Bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, moga-moga dengan mengamalkan hadis Nabi riwayat Abu Hurairah tadi, urusan kita menjadi enteng, urusan kita diringankan oleh Allah, air kita ditutup oleh Allah nanti di akhirat. Namun yang paling penting, salawat yang kita lantunkan menjadi bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian, sampai jam berapa? Nah, tak terasa lah jam 2 lewat 40 menit. Masih lebih kurang 20 menit. Sebelum kami tutup, atau saya lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan. Tadi ada ini ya? Pak Ustaz, apa yang ditanyakan ini? Salawat tadi. Tadi dikirimkan baik ke Pak Kapito, biar Pak Kapito mengirimkannya ke ketua masing-masing. Dengan tulisan salawatnya, latinnya sama artinya. Ya, ke share ke Kak Tito mengirimkan lagi, jadi pacak turun dibagikan. Dan salawat ini bisa ibu ajarkan kepada anak-anak kita untuk, misal tadi kan ada contoh gitu, lambat yang belajarnya, ya. Suruh ngapalkan salawat ini dibaca sebelum dia berangkat sekolah atau sebelum memulai belajar. Moga-moga memudahkan dalam proses menuntut ilmu. Kemudian, ibu-ibu masih 20 menit, saya tutup dengan ujung dari hadis tadi. Man satara musliman, orang yang menutup aib saudaranya, satarallahu yaumal qiyamah, Allah akan tutup aibnya di akhirat. Ini di dalam surat Al-Qari'ah, man ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Orang yang berbuat buruk di akhirat kami bakal ditampak, bakal ningok perbuatan buruk. Orang yang berbuat baik, juga akan ditampakkan perbuatan baik, walaupun sebesar bisa. Tapi bagi orang yang biasa menutup aib saudaranya sesama muslim, ya, maka hari itu di padang mahsyar, aib kalau dibukakan oleh Tuhan dia bakal malu, hari itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbi la tukhzini yaumal qiyamah, ya Allah, jangan permalukan aku di hari kiamat. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini kan merasa malu
Karena bapak umatnya bukan penyembah Allah, tapi penyembah berhala. Maka sebagaimana Nabi Ibrahim minta ditutup aibnya, mari kita tutup aib saudara kita di dunia. Niscaya aib kita nanti di akhirat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini kita baca model main ini kan karena aib kita ditutup oleh Allah, bukan karena kita tidak kasih dosa. Betul. Aku dibaca penjat ceramahnya coy kali di depan, bukan karena hebat, karena aib tidak kamu tahu. Bangsa kamu tahu di dunia ketiga. Ustaz ini nak ramai pula tidak. Contohnya lain. Misal, kan ada kiai yang hebat di Jakarta. Sebelum dia berdiri lagi, wah, seluruh dunia namun dahulu. Kapan terkabar lah berdiri lagi, tapi ibu dengar ceramahnya lagi luar. Kapan dia tampil di TV mati kah itu? Betul? Karena aibnya dibuka oleh Allah. Padahal omongannya ada yang salah dekati. Omongannya benar, tapi karena aibnya dibuka oleh Allah sehingga kebaikannya tertutupi oleh aib. Nah, saya katakan kita ada saat ini, kita diterima di tengah masyarakat karena kita belum dibuka karena aib oleh Allah. Maka jangan pernah mau membuka aib orang lain. Maka bayangkan jika aib kita dibukakan oleh Allah, bagaimana malunya kita. Kalau kita gagal aib kita diterima oleh yang lain, nah itu juga leluhur kita. Kita kadang-kadang nak menangkan hati, nak menangkan orang, tahan gibah. Ibu, kapan belanja pagi, belanja sayur. Ini yang galak terjadi gibah. Ini ya, konsep gibah ini menjadi haram ketika kita membicarakan perilaku orang lain yang ada hubungan langsung dengan kita. Tetangga, keluarga, sahabat yang kita pernah berhubungan langsung dengan dia. Tapi kalau kita ngomongkan orang di Jakarta sana, diri yang kenal dengan dia belum tentu kenal dengan kita. Itu bukan gibah namanya. Contoh misalnya, ngomongkan Agnes Monica. Agnes Monica itu, kenapa ada galak kawin-kawin? Kan namanya memang Monica. Monica ternyata ada galak kawin, kan? Itu, kalau sampai Agnes Monica belum gibah namanya. Karena kita tidak pernah ada hubungan langsung dengan Agnes Monica. Nah, penyakitnya orang gosip ini tidak cukup sampai di Agnes Monica. Bercerita tentang Agnes tadi, yang sebelah ini pecah gadis di sebelah rumah aku. Waktu gadis sebelah rumah aku itulah teko yang jualan sayur, ya, betul. Galak merembet ceritanya, sama pecah sinetron. Tidak pernah sudah, maka ibu-ibu untuk menghindari gibah, jangan sampai membuka aib saudara kita. Kapan sudah membicarakan keburukan orang lain, aku ada gawe lain, aku ada urusan lah, tinggalkan. Ini kadang-kadang bukan di orang belanja sayur, habis pengajian. Iya, ibu itu. Kita kan masih sepakat, jilbab warna hijau. Apa dia seorang beda? Apa tak kenal? Apa laki jahat hati? Kenapa laki orang ini? Beda jilbab. Padahal jangan-jangan belum kering. Ini ya, jangan mudah menghakimi orang lain karena berbeda dengan keinginan kita. Jangan-jangan semua orang ada alasan, semua orang ada sebab. Maka ibu-ibu, ya Allah, tutuplah aib saudaraku. Tutuplah aib sahabatku dari mataku sehingga yang kelihatan hanya baiknya ya, kalau ada buruk ditutup mata rapat-rapat. Aku dah elak nengok aib saudaraku biar aku tidak jahat dengan saudaraku. Moga-moga kalau kita mampu menutup aib saudara kita di akhirat nanti, dosa kita kapan ditampakkan bakal malu hari itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bangga berdiri di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau dulu ada kuisnya, cuman karena sekarang belum disiapkan, insya Allah pada pertemuan berikutnya ada kuisnya. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup majlis taklim kita sore hari ini dengan doa. Kita mulai dengan hati yang ikhlas.
hati yang tawadhu. Semoga semua keinginan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الله يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا عملا صالحا متقبلا. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ترضاه. اللهم ارزقنا كمال المتابعة بسنة نبينا محمد sallallahu alaihi wasallam zahira wa batina. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kami amalkan dalam kehidupan keseharian kami, ilmu yang mendatangkan kebahagiaan bagi kami di dunia dan sampai nanti di negeri akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami ilmu pengetahuan, kemampuan dan sikap istiqomah agar kami dapat menghidupkan semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka tuballighuna biha aqsa hajatina an nazira baitikal mukarram fil Makkah al mukarramah wa an nazira qubur nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil Madinah al munawwarah. Ya Allah Tuhan kami, anugerahkanlah kami rezeki yang halal, rezeki yang luas, rezeki yang berkah. Dengan keberkahan rezeki itu, kami dapat mengabulkan semua angan-angan kami dapat mencapai semua cita-cita kami dapat menunaikan semua hajat kami. Wabil khusus, kabulkanlah cita-cita kami, agar kiranya kami semua ya Allah, Engkau anugerahkan rezeki yang berkah, agar kami dapat menziarahi Baitullah di Makkah al-Mukarramah, agar kami dapat menziarahi kubur Nabi Muhammad di Madinah al-Munawwarah dalam rangkaian ibadah haji maupun umrah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah tutuplah kegiatan kami siang hari ini dengan husnul khatimah. Tutuplah akhir kehidupan kami dari dunia. Mampukanlah lidah kami mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Duhai Allah Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Sayang, kepadamulah kami meminta, kepadamulah kami mengadukan segala urusan. Kabulkanlah segala hajat dan cita-cita kami, wabil khusus keinginan baik, cita-cita dari pemimpin kami, tauladan kami, orang tua kami, guru-guru kami, pimpinan dari Majelis Ta'lim Al-Mau'idh ya Allah, dan juga seluruh jamaahnya. Anugerahkanlah kami umur yang berkah, harta yang berkah, ilmu yang berkah, dan agar kiranya anak keturunan kami Engkau anugerahkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal du'a'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Duhai Allah, duhai Rasulullah, sebagaimana Engkau ajarkan kepada Al-Quran dan kepada kami di dalam Al-Quran, bahwa simpul doa Nabi Muhammad adalah pada doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kami kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebahagiaan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari pedihnya azab neraka. Dengan simpul doa itu ya Allah, kabulkanlah hajat kami, kumpulkanlah kami bersama Rasulullah di dalam surga Jannatul Firdaus yang Engkau janjikan. Allahumma rabbana
تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ada yang aku selama berdoa tadi? Moga-moga tak narik. Moga-moga dengan kehadiran hati kita, semua keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.